Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Sucidianti dari 12 IPS 3. Saya dari kelompok 5 akan membahas mengenai kampung batik di Taman Sari, Yogyakarta. Sebelumnya saya akan membahas sedikit latar belakang dari Taman Sari, Yogyakarta ini. Taman Sari, Yogyakarta secara kewilayahan lokasinya berada di Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton. Konon dibangun pada tahun 1758 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I, dan tempat ini dulunya dijadikan tempat untuk membatik dari istri Sultan Hamengkubuwono I. Taman Sari Yogyakarta ini dibangun di atas puing-puing persanggahan Garjitawati atau keraton lama yang bangunan utamanya yaitu Sumur Gemuling. Kemudian karena lokasi dan tempat yang strategis, masyarakat setempat mengadakan paguyuban sekitar 25 orang untuk membatik. Batik yang terkenal yaitu batik printing atau batik cetak, dan batik tulis atau batik yang langsung dibuat menggunakan canting dan bahan utamanya yaitu malam atau lilinnya. Seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat, batik-batik ini kemudian dijualkan secara luas, tidak hanya di seluruh Indonesia, bahkan penjuru dunia. Hal inilah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mencoba membatik di Taman Sari Yogyakarta ini. Tidak hanya itu juga, mereka sering mengadakan festival di halaman Taman Sari Yogyakarta untuk memperkenalkan batik-batik yang mereka buat. Masyarakat setempat juga melihat adanya peluang untuk mereka karena banyaknya wisatawan yang datang sehingga mereka mengubah halaman rumahnya sebagai rest area, tempat untuk para wisatawan duduk dan melihat kegiatan-kegiatan sosial yang ada di daerah tersebut. Sehingga Taman Sari Yogyakarta ini terkenal sekali dengan batik-batiknya karena para wisatawan yang ingin membatik akan diajarkan di sana oleh para pembatik. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kemudian ada pemberdayaan suku laut yang akan dijelaskan oleh Hilman. Pemberdayaan suku laut. Suku laut atau Sinomads merupakan salah satu komunitas pribumi atau indigenous people yang mendiami wilayah perairan Kepulauan Riau dengan jumlah terbanyak berdasarkan pendataan Departemen Sosial Republik Indonesia 1988 sekitar 11,23%, terkonsentrasi berada di wilayah perairan Batam, berada di sekitar Selat Malaka, Selat Phillip, dan Laut Cina Selatan. Disebut sebagai Sinomads karena keberadaannya yang hidup nomaden. Batam sebagai wilayah strategis daerah perbatasan negara tumbuh menjadi daerah industri, perdagangan, galangan kapal, dan pariwisata yang mempunyai otoritas pengembangan wilayah. Orang suku laut memiliki kearifan lokal yang dapat membantu percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis pengetahuan masyarakat atau Ariando dan Limijaren 2019. Kearifan lokal ini merupakan interaksi antara kebudayaan, kepercayaan adat, dan kemampuan adaptasi dari suatu entitas masyarakat. Penelitian membuktikan orang suku laut memiliki cara berpikir yang holistik. Kearifan lokal ini dapat dijadikan sebagai warisan budaya tak benda yang tidak hanya menunjukkan pelestarian budaya, namun juga penguatan identitas masyarakat adat. Orang suku laut dengan kearifan lokalnya telah menunjukkan bagaimana mereka berdamai dengan isu sosial, budaya, kesehatan, dan lingkungan. Saya Gloria Abigail dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang pemberdayaan petani tambak pesisir Pantai Lestari Indramayu. Di sini saya akan membaca pokoknya, lalu saya akan jelaskan. Jadi di sini masyarakat petani tambak tergabung pada kelompok Pantai Lestari di Karasong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berupaya mengelola hutan mangrove atau bakau untuk dijadikan wisata. Jadi yang kita tahu sendiri, tujuan penanaman mangrove atau tumbuhan bakau ini kan untuk mencegah abrasi. Jadi inilah yang dilakukan oleh masyarakat di kelompok Pantai Lestari di Indramayu. Selain menjadikan ini tempat wisata, mereka juga menjaga
lingkungan mereka agar terhindar dari terjangan air, karena dampak dari terjangan air bisa merusak tanaman-tanaman para petani sehingga para petani tidak bisa memproduksi lagi tanaman-tanaman yang mereka hasilkan dari jerih payah mereka sendiri. Itu sebabnya penanaman bakau, tumbuhan bakau atau mangrove ini sangat berdampak positif sekali untuk mereka. Ya, pertama jadi wisata, kedua untuk menjaga abrasi juga supaya tidak terjadi air yang menerjang terlalu keras. Untuk penanaman mangrove sendiri dimulai dari tahun 2008 dan itu pun yang membangun atau punya ide itu dari masyarakat itu sendiri gitu di Kabupaten Indramayu itu sendiri yang punya ide untuk membangun tumbuhan bakau ini gitu. Dan panjangnya sekitar 1,4 km dan luas hutan 25 km persegi, cukup besar dan panjang juga. Nah, untuk wisata mangrove sendiri mereka resmi buka pada tanggal 14 Juni tahun 2015 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Nah, karena selain menjaga abrasi, mereka juga menjadikan ini sebagai kearifan lokal mereka, yaitu jadi tempat wisata kayak tadi. Jadi para orang-orang yang ingin datang, mereka bisa melihat tembakau-tembakau itu yang gede untuk menjaga agar tidak terjang dari abrasi. Itu saja sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pemberdayaan komunitas dalam masyarakat tradisional. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami, yaitu pertama, saya sendiri, Sondo Herti. Saya Tania Bella Safitri. Saya Salsana Sufikar. Pemberdayaan Kampung Batik Tamasari di Yogyakarta. Kampung Tamasari memiliki budaya keraton yang kuat dan merupakan batik painting yang sangat menonjol. Di dalam perkampungan ini, kita bukan hanya dapat merasakan atmosfer kemewahan kehidupan keraton masa lalu berupa sisa kolam pemandian, istana kenanga, masjid, dan lorong bawah tanahnya, melainkan juga kehidupan masyarakat setempat dengan keterampilan membatiknya. 60% penduduk kampung ini bekerja sebagai pengrajin dan seniman batik. Sebagai salah satu kampung wisata di Yogyakarta, di kampung ini terdapat banyak pusat pelatihan dan galeri kain dan lukisan batik. Bahkan ada yang menyediakan paket pelatihan untuk para turis dengan harga tertentu untuk satu orang selama 1 hari. Kini, di tengah ancaman modernisasi dan pembangunan fisik yang melanda di kota Yogyakarta, masyarakat setempat berusaha untuk melestarikan Taman Sari sebagai warisan budaya para leluhur. Lalu, kearifan lokal apa yang ada di daerah tersebut? Kampung Batik Taman Sari ini, kearifan lokalnya adalah kerajinan batik. Proses pembuatan motif batik dilakukan dengan cara ditulis, menggunakan alat yang disebut cutting, maka batik tersebut dinamakan batik tulis. Ada juga jenis batik yang pembuatan motifnya menggunakan alat cetak khusus yang terbuat dari logam dengan motif-motif tertentu. Batik yang dibuat dengan cara ini mirip dengan stempel atau cap. Batik yang dibuat seperti ini disebut sebagai batik cap atau stempel. Pemberdayaan suku laut. Masyarakat suku laut hidup dalam sebuah sampan di atas laut dan menjalani seluruh proses kehidupan di dalam sampan. Tidak hanya makan, minum, buang air, tapi juga berhubungan intim dan melahirkan. Mungkin bagi kita yang terbiasa hidup menetap dalam sebuah rumah daratan, hal tersebut terasa begitu berat dilakukan. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan suku laut. Desa Kelumu mulai dari lahir, besar, makan, tidur, masak, menikah, dan proses reproduksi maupun dilakukan di atas sampan yang mereka istilahkan dengan kajang. Kajang adalah sebuah sampan kecil yang hanya berukuran 3 kali 1 meter. Di bagian atasnya diberi sirap atau atap dari daun kelapa dengan tinggi sekitar 75 cm. Di atas sampan itulah mereka membagi setiap bagian menjadi ruang layaknya ruang di daratan. Masyarakat suku laut memiliki ciri
pemberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Masyarakat secara material belum mampu mencukupi kebutuhan hidup minimal yang diperlukan sebagai manusia wajar. Mereka mengalami keterbatasan di lingkungan sosial, baik untuk melakukan sosialisasi, interaksi secara vertikal, bahkan untuk mengalami network ke luar dari lingkungannya. Mereka secara kultural mendapatkan perlakuan yang tidak setara dan dipandang undergrade dalam segmentasi atau struktur sosial. Secara politis, mereka juga tidak memiliki peluang untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan yang dilakukan di wilayahnya. Bahkan kebijakan yang mengintervensi di banyak segi kehidupan mereka sekalipun. Pemberdayaan petani tambak pesisir Pantai Lestari Indramayu. Wilayah pesisir Indramayu, Jawa Barat dengan panjang garis pantai kurang lebih 114 km merupakan salah satu daerah pantai utara Jawa Barat yang sangat strategis dan berkembang dalam aktivitasnya sebagai daerah penyangga kawasan industri yang mempunyai sumber daya alam dan jalur infrastruktur transportasi utama Cirebon ke Jakarta. Wilayah ini sebagai kawasan pantai dengan panorama indah dan menarik serta sumber biota laut yang melimpah mempunyai kegiatan ekonomi yang tinggi. Kegiatan pemanfaatan lahan untuk pertambakan dengan cara pembabatan hutan lindung seperti hutan mangrove telah memacu abrasi pantai semakin intensif, terutama hampir di sepanjang pantai perbatasan Jawa Tengah sampai Jawa Barat, sampai daerah pantai Kerawang. Pembukaan hutan lindung ini mengakibatkan kondisi pantai menjadi tidak stabil arus pantai. Kondisi ini tentunya akan merubah aliran arus pantai dan arus ini akan mengikis wilayah yang kurang stabil. Masyarakat petani tambak yang tergabung pada kelompok Pantai Lestari berupaya mengelola hutan mangrove atau bakau untuk dijadikan wisata. Awal mulanya, masyarakat menanam pohon mangrove untuk menjaga tambak mereka dari terangan air laut abrasi. Sebelum ditanami mangrove, tambak milik petani hancur dan tak bisa produksi lagi. Wisata mangrove dibuka pada 14 Juni 2015 oleh Menteri Lingkungan Hidup. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 5 dari kelompok 13. Saya Fitra Madila. Saya Hanifah Rahmayanti. Saya Haikal Amar. Kami akan menjelaskan tentang pemberdayaan komunitas dalam masyarakat tradisional. Berdasarkan pengertian para ahli, pemberdayaan merupakan upaya memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat dengan melakukan tindakan perbaikan guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Komunitas dapat terbentuk di mana saja, begitupun dalam masyarakat tradisional. Banyak komunitas masyarakat yang perlu diberdayakan agar dapat menjawab tantangan global. Tantangan pemberdayaan komunitas tradisional adalah kuatnya adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat. Melalui kearifan lokal itulah program pemberdayaan dapat dilaksanakan. Dalam proses pemberdayaan pemerintah swasta, LSM, dan masyarakat lokal dapat berkontribusi. Berikut adalah contoh upaya pemberdayaan komunitas dalam masyarakat tradisional. Pertama, pemberdayaan kampung batik Taman Sari di Yogyakarta. Batik merupakan warisan budaya Indonesia, salah satu daerah yang masih mengembangkan tradisi batik berada di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Taman Sari yang berada di wilayah Keraton Yogyakarta. Kampung Taman Sari pun menjadi wisata batik di Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman dan masuknya arus globalisasi, terjadi pergeseran proses pembuatan batik Kampung Batik Taman Sari. Proses pembuatan batik yang dahulu dilakukan dengan cara manual mulai bergeser menggunakan alat dan media-media baru.
Melalui globalisasi ini juga, Kampung Batik menjadi wisata yang terkenal hingga banyak wisatawan luar negeri. Hal ini juga membuat pendapatan masyarakat meningkat. Dalam wisata ini juga dibuatkan program pelatihan batik yang diharapkan dapat memperkenalkan budaya membatik pada dunia. Inilah yang menjadi upaya pemberdayaan komunitas di tengah pengaruh globalisasi. Lanjut aku ya. Oke. Yang kedua ada pemberdayaan suku laut. Laut merupakan sumber daya alam yang menghasilkan potensi besar bagi kehidupan masyarakat. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat suku laut adalah nelayan. Suku laut merupakan salah satu suku yang mendiami perairan Riau, Bangka, dan Belitung. Suku laut memiliki pola hidup cenderung nomaden. Mereka memiliki kebiasaan memancing. Mereka mengambil hasil laut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengetahuan suku laut terhadap alam merupakan strategi mereka dalam menghadapi masalah-masalah saat melaut. Upaya pemberdayaan suku laut dilaksanakan oleh pemerintahan. Pemerintah memberikan bantuan alat rumah tangga, alat kerja, perahu mesin ternak, hingga membangun perumahan, jalan lingkungan, serta rumah ibadah. Banyak pula suku laut yang nyaman hidup di darat. Misalnya warga suku laut di Desa Air Kelubi, Kecamatan Bintang Pesisir, Kabupaten Tanjung Pinang. Kalau baca Kal. Lagi ya? Yuk. Pemberdayaan petani tembak pesisir Pantai Lestari Indramayu. Tanaman bakau atau mangrove merupakan jenis tanaman yang hidup di pesisir atau perairan. Mangrove memiliki banyak manfaat mulai dari akar hingga buahnya. Akan tetapi, berkembangnya petani tambak menyebabkan pembukaan hutan mangrove rusak. Petani menebang mangrove untuk dijadikan area tambak baru. Kerusakan hutan mangrove juga terjadi di pesisir Pantai Lestari, Desa Karongsong, Indramayu. Masyarakat pesisir mengorbankan mangrove untuk dijadikan lahan tambak. Akibat hilangnya hutan mangrove, ombak laut Jawa tidak terhalangi sehingga menggempur tanggul tambak dan menyebabkan abrasi pantai hingga sekarang. Melihat realitas tersebut, diadakan pemberdayaan untuk masyarakat pesisir Karongsong. Adapun salah satu upaya pemberdayaan tersebut datang dari lembaga swasta, mulai program Corporate Social Responsibility atau CSR, bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga swasta tersebut sebagai berikut. 1. Bersama masyarakat melakukan edukasi perawatan, pemeliharaan, dan penanaman kembali hutan mangrove di lahan kritis dan sekitar tambak. 2. Mengamankan atau membebaskan lahan kritis menjadi kawasan pelindungan mangrove. 3. Pemberdayaan masyarakat dengan manfaat hasil tanaman mangrove untuk meningkatkan kesejahteraan. Misalnya membuat produk olahan turunan mangrove seperti kecap, sirup, dodol, dan pekan ikan. Dengan dilakukannya pembibitan mangrove, kawasan pesisir Pantai Lestari, Desa Karongsong dikembangkan menjadi area hutan bakau. Masyarakat mencoba mengangkat kembali kearifan lokal masyarakat pesisir yang mulai ditinggalkan, yaitu hidup harmonis bersama alam. Banyak yang mulai menyadari bahwa tanaman bakau memiliki banyak manfaat dan harus terus dilestarikan. Keberhasilan pemberdayaan ini mendorong kawasan hutan mangrove Karongsong menjadi primadona ekowisata di pesisir Indramayu. Selain itu, pada tahun 2016 terdapat rencana mengembangkan kawasan ini menjadi kampung mangrove dan edupark di Jakarta. Sekian dari kelompok 13. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.